Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kebijakan pembangunan pertanian di negara Singapura. Nah, sebelumnya kami ada 3 anggota, yaitu yang pertama saya Tania Lintang Janti dengan NIM 2019 0220160 dan teman saya Muhammad Abdul Karuminda, NIM 201902201151. Dan saya Fatma Ulfa Fidatur Rahman, NIM 202002202150. Oke, langsung saja ke pembahasan yaitu pertama tentang letak negara Singapura. Nah, di sebelah kanan ini, ya di sebelah kanan itu sudah kami cantumkan gambar peta negara Singapura. Nah, negara Singapura itu terletak pada benua Asia, lebih tepatnya Asia Tenggara. Negara tersebut berdekatan dengan Indonesia. Jarak tempuh Singapura Indonesia Jakarta yaitu sekitar 1.148 km. Sebelah timur negara Singapura berbatasan dengan Selat Karimata, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, negara ini merupakan negara koloni Imperial Inggris yang pernah bergabung pada Federasi Malaysia pada tahun 1963. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia dan berdiri sebagai negara sendiri yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1965. Nah, selanjutnya yaitu tentang ras dan kebudayaan. Nah, ras dan kebudayaan yang berkembang di negara Singapura yaitu ras pertama itu multi etnis. Nah, multi etnis itu apa? Multi etnis itu terdiri dari Melayu, Cina, India, dan Eropa atau Eurasia. Nah, di negara Singapura ini mempunyai 4 bahasa resmi, yaitu yang pertama Inggris, ada Mandarin, Melayu, dan Tamil. Bahasa Melayu adalah bahasa Singapura, tetapi lebih bersifat simbiolis. Nah, sedangkan di negara Singapura ini orang-orangnya menggunakan bahasa sehari-harinya yaitu adalah bahasa Inggris Singapura atau biasa disebut dengan Singlish. Nah, kemudian tentang kebudayaan yaitu seperti festival. Nah, karena di negara Singapura ini sering kali mengadakan festival atau kebudayaan di negara mereka itu banyak dengan festival. Nah, di sini festival di negara Singapura yaitu ada Mid Autumn Festival, perayaan Diwali atau Lebaran orang India. Nah, dan budaya Melayu yang kental ada di Kampung Gam. Nah, seperti yang kita tahu di negara Singapura itu sangat banyak masyarakat yang memang keturunan Cina dan Melayu. Jadi tidak heran di sana banyak juga kebudayaan tentang Melayu yang sangat kental itu. Oke, selanjutnya yaitu ada kebiasaan atau tradisi. Kebiasaan atau tradisi. Yang pertama itu ada bahasa Singlish atau Singapore English. Yang kedua ada kiasu atau takut kalah. Yang ketiga, ketika di restoran selalu menandai tempat duduk mereka dengan tisu. Yang keempat ada jajanan beragam dan unik. Yang kelima ada mengonsumsi biskuit dan roti sebagai sarapan atau cemilan pada sore hari dan mencelupkan ke susu coklat. Yang keenam ada ERP atau Electronic Road Pricing mengatasi kemacetan, tapi bertarif mahal. Yang ketujuh, penyuka makanan pedas. Yang ke-8, terlalu banyak mengeluh akan berbagai hal. Yang ke-9 ada patriotik. Yang ke-10 menyertai bandara Changi. Yang ke-11 ada taat hukum. Yang ke-12 ada disiplin dan menghargai waktu. Yang ke-13 menjaga kebersihan. Yang ke-14 tidak ada toleransi untuk korupsi. Yang ke-15 menghormati orang lain. Yang ke-16 negara aman dengan tingkat kriminalitas tergolong rendah. Yang ke-17 perbedaan bukan masalah untuk mereka. Selanjutnya ada agama. Mayoritas rakyat Singapura menganut agama Buddha. Dan Tao, rakyat Singapura menganut agama Islam, agama Kristen, dan Hindu. Dengan sisanya tidak beragama. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan Singapura. Negara Singapura berbentuk republik parlementer
dengan sistem pemerintahan parlementer. Oke, next. Untuk luas wilayah dan jumlah penduduk Singapura. Pada gambar sebelah kiri atas merupakan jumlah populasi dari negara Singapura, dan sebelah kiri bawah merupakan gambar grafik GDP dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Singapura memiliki luas wilayah 728 km persegi tahun 2009 dan berjumlah 5.804.327 jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 5.850.342 jiwa. Menurut Worldometers, per tahunnya Singapura mengalami kenaikan jumlah penduduk 0,91%. PDB per kapita Singapura di tahun 2020 sebesar 59.819.000 US dollar. Angka ini lebih menurun dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh 65.641.000 US dollar. Rata-rata data PDB per kapita Singapura dari tahun 1960 sampai 2020 adalah 12.764.000 US dollar. Dan Singapura pernah menyentuh titik terendah PDB per kapitanya pada tahun 1960 sebesar 428.000 US dollar, dan jika dirupiahkan rata-rata PDB per kapita Singapura dari tahun 1920 adalah 188.238.903.480 US dollar rupiah, dan jika di rata-rata per bulan 1.013.666 US dollar, dan jika dirupiahkan sebesar 15.186.575.290 rupiah. Next, sumber bahan baku dan sektor pendukung utama. Pertambangan dan pertanian tidak dimiliki Singapura. Mereka mengimpor sumber daya alam barang-barang tambang dari beberapa negara ASEAN seperti Indonesia. Hasil pertanian juga relatif langka, sehingga sebagian besar makanan harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Hampir 80% dari penduduk di Singapura bekerja pada sektor perdagangan dan perindustrian. Wilayah industri yang terpenting dapat dijumpai di daerah Jung. Industri utama yang dihasilkan oleh negara Singapura yaitu industri petroleum, pengolahan karet, makanan dan minuman, cat, semen, kertas, dan barang-barang elektronik. Selain itu juga terdapat industri baru yang berkembang di negara Singapura dan tidak kalah penting, yaitu industri pembuatan dan perbaikan kapal. Next. Sistem pendidikan Singapura. Sistem pendidikan di Singapura masuk ke dunia pendidikan formal, mulai dari tingkat TK atau kindergarten school, kemudian lanjut ke SD atau primary school selama 6 tahun. Setelah lulus SD, mereka masuk SMP hingga SMA atau secondary school selama 5 tahun. Lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah atau centralized institute atau junior college, masuk universitas atau university. Level test adalah kependekan dari ordinary level test. O-level test di Indonesia mirip seperti ujian nasional untuk secondary school. O-level test di Singapura tidak dijadikan sebagai patokan kelulusan siswa, tapi meskipun seperti itu, para siswa juga harus mendapatkan hasil yang baik. Tujuan kurikulum yang berbeda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan juga minat dari para siswa guna mendapatkan skill yang bisa digunakan pada saat masuk ke dunia kerja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.